Ya, Bapak Ibu peserta sosialisasi Gaspen, jadi Gimana, Mas? database yang kita miliki itu dibuatnya tidak hanya Burung tahun tampil. terakhir ya. Dulu kita masih mengingat ada NIP yang pendek itu Burung maksudnya kita. yang lama 132 atau mungkin 130 ya. Kalau Burung sekarang kan bintang. lebih panjang, yaitu dengan menggunakan data tanggal lahir. Namun juga bisa memasukkan NPA. Ini sudah diperlihatkan di tayangan ini bagaimana cara mencari apa namanya berbasis nama, kemudian juga berbasis NIP. Selanjutnya kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan lainnya yang sudah masuk di room chat. Kami mohonkan pada Bapak Ketua. Terima kasih Pak Sab. Bapak sekalian peserta sosialisasi, kami ucapkan terima kasih sampai saat ini masih sabar dan setia menemani kami untuk menyampaikan beberapa informasi. Ini ada beberapa pertanyaan akan kami coba untuk menjawab. Yang pertama dari Mas Iswasyudi. Usul tanah mohon kalau bisa disewakan daripada dijual. Jadi Bapak sekalian, dulu waktu belum kita membutuhkan uang, banyak tanah kita yang kita sewakan. Contoh di Penggaron Lor. Bisa tampil Mas Didi? Tanah Penggaron Lor. Ya masih banyak lagi. Tapi selain disewakan, itu kita kerjasama dengan seseorang untuk merawat, kemudian hasilnya kita bagi. Jadi itu kita berikan surat kuasa, pengelolaan, kalau tanaman itu sudah ada sebelumnya, misalnya seperti pohon sengon dan sebagainya, itu bagian mereka 20%. Tapi kalau dia nanam sendiri, dia 40%. Jadi ini Pak Iswahyudi, tanah Penggaron contoh, ini dulu kita kontrakkan 3 tahunan. Jadi tanami pisang, tanami kates, ini contoh tanah yang kita kontrakkan. Kalau tanah-tanah yang lain, sekiranya itu bisa kita kerjasamakan, tetap saja kita kerjasamakan, kecualinya satu yang memang tidak bisa kita sewakan dan tidak bisa kita tanami, yaitu tanah yang di Kartosuro. Itu Pak Wahyudi, mudah-mudahan bisa dipahami. Mengapa kita jual? Karena kita kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan, artinya itu kebutuhan untuk santunan bisa dicukupi oleh sumbangan, ya tidak akan kita jual. Nah, sementara memang tanah itu pada saatnya akan mencapai titik jenuh harganya itu. Jadi kalau memang sudah mentok harganya, kalau tidak dijual malah justru bisa turun. Sebagai contoh tanah di lingkungan Obris ini, itu dulu tanah itu sampai 6 juta. Kita beli sudah sampai 5,5 dan sebagainya. Tapi sekarang 5,5 aja tidak ada yang mau karena sudah kebutuhan kita sudah tidak lagi seperti dulu. Jadi tanah itu akan mencapai titik kejenuhan dan artinya itu mentok harganya. Kemudian selanjutnya Pak Cahyono. Kalau lihat defisit memang sangat menyedihkan ya. Mohon izin untuk sampaikan berapa. Ini akan kami tampilkan. Dari tahun 2007 sampai dengan 2021, bahkan mungkin kalau mungkin tahun 2002, Bapak sekalian, ini hasil dari usaha tahun 2006 sampai dengan yang paling banyak waktu saat ini ya, nanti akan ada lebih banyak lagi. Itu tahun 2007 kita jual tanah yang dibeli oleh Wahid Salatiga itu, ada 12 hektar memang itu waktu itu ada keuntungan 13 miliar. Tapi kalau kita laporkan sampai dengan tahun 2021, jumlahnya masih dinaikkan. Itu ada 44, ya sesungguhnya 44 karena ada kerugian ya, tahun 2020 itu rugi 859. Mengapa rugi? Karena biaya operasional sangat tinggi ya. Jadi kita rata-rata itu operasional 1 tahun 5 miliar. Kemudian belum masih yang tadi. Ya. Tahun 2021 rugi lagi. Rugi itu rugi operasional untuk dana ini Mas, biaya operasional. Jadi sesungguhnya kita terus saja untung, kalau tidak ada dari hasil usaha malah kita akan lebih repot lagi. Sehingga jumlah dulu pernah 44 ini sekarang tinggal 42 miliar 636 ini dari hasil usaha. Nanti kalau sudah selesai, angsuran selesai, tanah yang di Penggaron tadi saya sampaikan dan yang Mijen akan tambah sekitar
ya 18 miliar lagi. Maka nanti 60 miliar usaha yang kita sumbangkan. Kalau ini tidak ada usaha, panjenengan bisa bayangkan kita sudah tidak bisa memberikan santunan kepada anggota. Ini risiko besar, tapi alhamdulillah kita bisa usaha sehingga tanah-tanah yang kita beli ketika itu pada saatnya harus dilepas, ini kita lepas. Seperti di Salatiga misalnya, pada tahun 15 itu sebenarnya tanah strategis, tapi memang itu sudah mentok harga di sana. Dan akhirnya kita lepas dengan ada keuntungan 8.529.000.000. Ini sebetulnya kita untungnya besar-besar, hanya saja kebutuhan kita akhir-akhir luar biasa. Tadi panjenengan bisa simak mulai tahun 17 ini sudah mulai defisit, puncaknya tahun 2020. Nah, ini hasil-hasil dan kami bukukan secara cermat ya, jadi tiap tahun itu kita bukukan. Nah kalau ini terus-menerus defisit dan biaya operasional tidak tertahankan lagi, seperti deposit juga tidak baik karena uang kita yang kita tempatkan tidak banyak, ini akan tergerus terus ini keuntungan kita. Seperti itu Pak tadi Pak siapa ya? Pak Wahyudi ya? Oh, iya, Pak Wahyudi. Iya Pak Wahyudi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Lanjut akan kita lihat pertanyaan dari Pak Kasyanto. Bagaimana status anggota yang mutasi keluar Jateng mendapat santunan atau tidak? Sepanjang belum keluar Pak dan masih aktif penyumbang, tetap haknya sama. Jadi ketika anggota pindah kemanapun, masih kita beri kesempatan untuk melanjutkan sumbangannya dengan cara boleh saja disumbangkan atau disetorkan secara langsung, boleh 1 tahun sekali tapi di awal tahun, sehingga anggota tidak akan putus. Jadi selama masih ada komunikasi dan sebagainya, itu tidak akan berhenti dan tetap saja besok akan menerima santunannya. Kemudian dari Bu Sri Wahyuni, bagaimana anggota keluar karena mutasi? Sebetulnya mutasi tidak harus keluar, tadi sudah saya sampaikan sesuai halnya pertanyaan Pak Kasyanto. Tapi kalau keluar dengan ada atau dilengkapi surat pernyataan bahwa yang bersangkutan keluar, ini memang tidak punya hak apa-apa. Karena memang kita itu ada 2 kegiatan, santunan meninggal dan santunan duka. Tidak ada santunan keluar, Bu Wahyuni. Kemudian dari pengurus PGRI cabang Kembang Kabupaten Jepara. Berapa terkait dengan tahun masuk? Terkait dengan tahun masuk menjadi anggota ketika menerima klaim dan spend tidak sama dengan. Nah begini Bapak Ibu sekalian, kalau saat ini memang bisa saja tidak sama, karena sama-sama tahun masuknya misalnya tahun 86, tapi kategorinya lain, ini juga akan berbeda, karena sesungguhnya kita selalu saja menghitung dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, setiap anggota itu. Jadi insya Allah tidak akan selisih hitungannya, dan nanti dalam program full online ini oleh Mas Habib CS, nanti bisa dilihat itu, berapa banyak sumbangannya pada tahun terakhir. Hanya saja memang Bapak Ibu sekalian, lebih-lebih teman-teman yang pengurus cabang, ketika setor sumbangan, ini memang tetap kami wajibkan untuk melampirkan by name, by jumlah, ya, termasuk by address. Jadi by jumlah ini betul-betul kami butuhkan karena data itu untuk menghitung selanjutnya biar perhitungan secara valid begitu. Jadi kalau itu berbeda karena memang sumbangannya juga berbeda. Misalnya sama-sama tahun 86 tapi kategorinya lain, atau ada juga di pertengahan jalan ada yang fakim, ini memang merenya beda. Apalagi kalau dibandingkan dengan sistem dulu dan sekarang, kalau dulu sistem masih reguler, jadi bahkan anggota baru itu penerimanya lebih tinggi daripada anggota lama. Nah setelah kami rubah sistem menjadi sistem persentase, ini tidak akan lagi seperti itu, maka yang kami harap memang jangan sampai tidak terjadi proporsional antara mereka anggota sesama anggota. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berdasarkan atau berbasis sumbangan yang masuk.
Nah, nanti bisa dilihat secara langsung lewat HP juga tidak ada masalah. Program dibuat Mas Davis CS itu. Kemudian Pak Harto, pengembangan jenis usaha BPR guru Jateng dengan mengubah KPN menjadi BPR. Wilayah kabupaten kota atau cabang. Jadi Bapak sekalian, BPR ini sementara hanya satu. Tidak mengubah KPN ke BPR. Kalau memang itu akan mendirikan BPR, sekarang syaratnya luar biasa. Bapak sekalian, sekarang andekan tuh izin kita urus sekarang, zona 1 itu modal setor minimal 100 miliar. Zona 1 itu Jawa Bali. Dan Sumatera Kalimantan sebagian, itu zona 2 50 miliar. Zona 3 itu daerah Maluku dan sebagainya, itu 25 miliar. Kita tidak mungkin kalau saat ini mengurus izin BPR kemudian dengan syarat modal setor 100 miliar. Jadi kita itu untung, kita sudah urus sejak itu. Sekarang sudah tidak, hampir dikatakan tidak keluar izin lagi karena mahalnya modal setor itu. Jadi kalau koperasi dirubah menjadi BPR, maka saya sampaikan untuk saat ini kelihatannya juga nggak gampang karena persyaratan modal setor tinggi seperti itu. Maka rencana ke depan nanti insya Allah kalau memang sudah siap semuanya dan SDM semua sistem sudah siap, kami segera akan buka cabang di kabupaten kota yang mungkin yang bisa kita pertimbangkan beberapa persyaratan memang harus dipenuhi dan ini tidak lepas dari persoalan izin OJK. Jadi itu Bapak sekalian, kalau memang wilayah Bapak sekalian itu secara ekonomis bisa atau layak untuk didirikan cabang BPR guru, insya Allah kami nanti juga akan lakukan. Tapi memang ada batasan-batasan dan kami memang harus hati-hati, jangan sampai cabang itu makan induk. Ini BPR sudah baru mau bergerak ke arah positif, jangan sampai nanti justru dengan buka cabang justru akan sebaliknya. Jadi itu Pak Harto, kelihatannya hanya ini Pak Sabtono yang pertanyaan kami terima. Ini kami coba ada 11 orang yang raise hand ya Pak. Boleh. Bu Chandra Rahmawati, silakan Bu untuk dibuka mic-nya. Bu Chandra Rahmawati, ini kami panggil karena ada penanda raise hand. Oh ya. Pak Bu Chandra Rahmawati, dipersilahkan. Ya, Bapak. Dari mana Bu? Dari Dempet. Oh, Dempet. Ya, silakan Ibu. Ya. Saya mau bertanya Pak, untuk ikut ke pesertaannya itu bolehkah mendaftar saat ini, boleh mendaftar secara langsung online atau harus menunggu konfirmasi atau perintah dulu dari kecamatan ya? Yang untuk online? Untuk peserta P3K yang baru. Oh, P3K. Iya. P3K mungkin bisa lain kali ya Bu. Ini kita khusus untuk melayani Daspen aja ya. Oh iya Pak. Ya. Oh iya, terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Chandra. Selanjutnya kami panggil Pak Fatoni. Pak Fatoni. Dipersilakan Pak Fatoni. Pak Fatoni. Oh begitu. Sebentar Pak Sab. Oh iya, Saya pikir P3K yang ada persoalan. Kalau P3K mau daftar, tidak ada kesulitan. Daftar sekarang boleh. Kapanpun boleh. Mohon maaf Bu Chandra. Jadi tadi saya hanya menangkap kalau persoalan P3K. Ternyata P3K mau daftar gitu ya Bu? Iya. Jadi boleh kapan saja. Segera hubungi pengurus cabangnya. Ya. Ya, iya. Ya, segera hubungi pengurus cabangnya Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Diajak temannya sebanyak-banyaknya. Gratis ini daftarnya. Ya, jadi Bu Chandra dari Dempet ya, lengkapnya adalah Bu Chandra Rahmawati. Ya, itu tempatnya Pak Pali, itu teman saya dulu itu. Ya, silahkan menghubungi pengurus cabang ya di Dempet untuk mendaftar. Terima kasih Bu Chandra. Kesempatan berikutnya kami berikan pada Pak Patoni. Ini karena raise hand, jadi kami panggil. Saya ulangi, Pak Patoni. Pak Patoni. Baik, selanjutnya Pak Muryanto. Pak Muryanto.
Pak Muryanto kami panggil karena ini ada tanda raise hand ya. Silahkan Pak Muryanto. Oh ya sudah, mungkin karena terpencet Pak Ketua ini. Iya, tidak apa-apa. Lanjut mungkin. Ya, baik. Ini ada di chat Pak Pardi, guru Banyumas. sertifikasi non PNS. Oh, ya. Apa bisa daftar anggota? Tentu saja bisa. Monggo Pak Ketua. Ya Pak Pardi. Pak siapa ya Pak? Pak Pardi Pak. Pak Pardi ya. Pak Pardi, jadi tidak ada halangan non ANS atau PNS silahkan mendaftar. Kalau memang itu guru yayasan, nanti kan bisa panjenengan dibantu oleh yayasannya itu. Jadi sepanjang sumbangannya itu lancar dan tidak menyulitkan cabang, kabupaten, itu tidak ada halangan. Kita tidak hanya guru ASN atau guru negeri, tapi guru apapun sejujurnya boleh. Sepanjang bisa dipertanggungjawabkan unit kerjanya, kemudian kewajiban itu terpenuhi dan insya Allah haknya juga akan diberikan dengan baik. Tentu saja harus mendaftar sebagai anggota PGRI ya Bapak? Ya, karena memang anggota Daspen itu persyaratan utama memang harus anggota PGRI dulu. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, program Sosiali Daspen ini sebetulnya penguatan ya untuk diketahui, terutama yang baru saja diangkat menjadi PNS atau P3K. Program Daspen ini syaratnya harus menjadi anggota PGRI. Nah, nanti baru bisa mendaftar untuk menjadi bagian dari Yayasan Dana Setia Kawan Guru Jawa Tengah yang salah satunya itu adalah Daspen. Bapak non sewu ini ada dari Purwodadi, Bu Mujiati, cabang Purwodadi. Bagaimana anggota yang dari P3K, andai kata nanti kontraknya tidak diperpanjang, Bapak? Berarti keanggotaannya berhenti. Apakah bisa menerima santunan juga? Terima kasih. Jadi begini Bu Muji, silahkan, walaupun kurang 1 tahun pensiun silahkan saja. Nanti kan bisa kita hitung karena basis sumbangan masuk berapa. Nanti kita bayarkan sesuai dengan itu. Jadi tidak ada halangan, walaupun hanya kurang 1 tahun. Jadi artinya tidak berarti uang itu tidak hilang. Sepanjang ada surat keterangan bahwa sudah tidak mengajar lagi, itu sebagai pengganti surat keputusan pensiun atau surat kematian. Jadi tetap mendapatkan haknya. Jadi begitu Bu Muji. Tidak ada halangan ya. 1 tahun pun boleh, 2 tahun syukur. Ya. Jadi begitu Bu Muji, asal bisa punya bukti ya Pak, kartu anggota pernah menyumbang nanti pasti akan mendapatkan. Ada surat keterangan bahwa sudah tidak mengajar lagi. Atas nama Bu Atika Dewi, apakah sumbangan yang macet otomatis keanggotaannya terputus? Tidak ya Pak ya? Silakan Pak. Yang macet, sumbangannya otomatis. Sebetulnya dalam anggaran dasar memang disebutkan 3 bulan betul-betul tidak nyumbang, dianggap keluar, tapi kan dianggap belum dinyatakan. Jadi kalau ada yang putus, disarankan sebaiknya segera menyusul atau ditutup. Tapi andekan sudah masuk waktu pensiun kok kelihatan ada yang rombang, ada yang vakum, kita akan perhitungkan. Mau ditutup monggo, kalau tidak diperhitungkan berapa banyak jumlah yang vakum, nanti akan dikurangkan sehingga tetap saja santunan yang diterima sama dengan sumbangan yang pernah diberikan. Itu Pak Sab. Ya. Baik, ini ada yang rasain lagi Bapak atas nama Kasmirin, Pak atau Bu Kasmirin nih. Monggo untuk di Kasmirin. Silakan. Pak Kasmirin, dipersilahkan Pak. Tidak ada respon ya, sudah ini kita beri kesempatan yang lain. Karena sudah sore ya. Ya. Menyambung tadi yang untuk P3K itu, ya. Beberapa teman juga bertanya, itu intinya berhenti kan bisa saja kontrak misalkan 5 tahun, terus tadi ada jawaban yang seperti itu yang nanti kami sampaikan. Jadi tadi mewakili tadi dari teman siapa tadi yang bertanya seperti itu, kebetulan kok sama Bu Muji ya. Bu Muji Pak. Ya, boleh Pak, jadi monggo saja. Kurang 5 tahun boleh, 4 tahun boleh. Sepanjang ada surat keterangan bahwa kontrak habis dan tidak
dapat diperpanjang akan kami layani dengan baik. Ya, makasih sebelumnya. Injih Pak Kasmirin, matur mbah nuwun. Berikutnya Pak Suprobo Utomo. Dipersilahkan. Pak Suprobo Utomo. Pak Suprobo Utomo. Oh iya. Ya, 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 ya. Baik, Ya. ini masih Sebentar ada- Pak Sab, Oh ya, sambil silakan. menunggu ya. Tadi ada yang kelewatan satu, Pak Wahyu Jam itu dari Batang ya. Hotel Kencana Purbalinggo itu dekat dengan alun-alun kabupaten, Pak. Di Banjut Baik, jalannya lupa, tapi nanti bisa kami bantu. Jalan Pujo Wiyoto, nomor 1. Jadi dekat lampu merah Mang itu. Jalan Pujo Wiyoto itu arahnya Ancer-Ancer itu ya sebelah utara alun-alun kabupaten. Tempatnya sangat strategis dan itu Bapak sekalian perlu kami tambahkan ya informasi. Kalau memang itu yang menggunakan itu anggota PGRI, pengurus, itu ada diskon khusus. Jadi kalau pengurus provinsi sampai dengan 15%. Jadi kami pun kalau ke sana bayar, Pak. Memang itu biar profesional ya, karena itu bisnis. Ya. Kalau pengurus kabupaten kota mungkin sampai 10 sampai 15 termasuk anggota. Nggih. Ya. Baik Pak Hadi Riskon, dipersilahkan kalau masih ngersake untuk Pak Suprobo belum? Pak Suprobo dereng wonten respon Bapak. Oke. Ini ada yang lain Pak Hadi Riskon. Pak Hadi, Pak Hadi silakan. ini kami memanggil karena ada tanda raise hand. Pak Hadi Riskon. Ya. Baik, kita beri kesempatan ke yang lainnya. Ini masih ada 3. Bu Asih Giatmi SPD, dipersilahkan. Pak Asih. Bu Asih Giatmi SPD, dipersilahkan. Bu Asih. Sama sepertinya tidak merespon, Bapak. Nah, ini 2 tersisa. Ini tertulisnya PGRI Kecamatan Pemalang. Silahkan, Bapak. Boleh. PGRI Kecamatan Pemalang. Ya, Silahkan. Cabang Pemalang ya. Ya. iya Pak, cabang Pemalang. Oke, Nuwun Pak. sewu, untuk ini Pak, untuk perlengkapan data personal itu kan masih banyak data yang masih kosong. Contoh di saya sendiri juga masih banyak yang kosong. Untuk pelengkapannya itu berarti kan butuh sosialisasi, Pak. Ini yang mohon bisa disosialisasikan ke tingkat yang lebih bawah atau mungkin dari operator kabupaten bisa menjadwalkan untuk sosialisasi karena kemarin untuk sementara verifikasi NPA saja kami masih kesulitan untuk menyelesaikan, Pak. Iya, Pak. Itu, Pak. Makasih, Pak. Jadi begini, teman-teman operator, ini besok tanggal 15 sampai 16 akan kita latih dulu. Ya. Seperti yang disampaikan Mas Habib tadi, jadi program full online cabang itu. Harapannya semua operator nanti mampu menyampaikan informasi itu, program itu ke cabang, kabupaten dan cabang. Harapannya cabang bisa sampai ke anggota. Jadi insya Allah dalam waktu dekat Pak nanti akan terpenuhi saran panjenengan itu, dan ini memang sudah kami siapkan. Dan yang penting kami mohon bantuan dari teman-teman cabang sehingga program secanggih apapun kalau tidak direspon, tidak jalankan dengan baik juga tidak akan ada artinya. Maka kerjasama ini betul-betul kami harapkan Pak, ya. Jadi dari cabang Pemalang dan lainnya. Terima kasih. Terima kasih atas nama Pak Sinten nih Pak Pemalangipun. Ulin nuha, Pak. Oh nggih, Pak Ulin. Pak Ulin matur sembah nuwun. Iya, Pak Ulin. Jadi nanti rencananya operator itu akan diberikan pelatihan 2 hari Bapak, 15-16 insya Allah. Kemudian setelah pelatihan itu nanti diharapkan operator yang kami tempatkan di 30 kota kabupaten Jawa Tengah bisa mengimbaskan ke cabang-cabang sehingga nanti akan memiliki persepsi yang sama. Makaten Pak Ulin, terima kasih. Terima kasih Pak. Sami-sami. Baik, ini masih ada 1 yang resen Bapak. Ini kita akan bukakan ya 1 resen. Ferry Rusiana. Ferry Rusiana. Bu Rusiana, nggih, silakan. Silakan. Ferry Rusiana.
Oh, enggak ada respon, Bapak. Ya, kalau Bu Nur tidak ada, Rohman. Bu Nur Rohman, mungkin yang terakhir ini, Pak. Bu Oke. Nur Rohman. Bu Nur Rohman, silahkan. Ini kami memanggil sebab ada tanda raise hand. Ya, sudah masuk, Pak. Oh, silakan, Pak. silakan Bu Mohon Nur. maaf. Pak Nur toh? Iya. Pak Nur. Pak. Ya. Silakan Pak Nur. Pak Nur Rahman. Ini Pak, berkaitan dengan tadi, untuk santunan berarti ada 2 ya Pak bagi yang meninggal ya Pak, selain santunan untuk pensiun sendiri dan juga ada santunan duka gitu ya Pak. Itu Pak Nur. Okay. Jadi santunan yang akan diterima salah satu Pak. Mana yang lebih dulu? Kalau lebih dulu meninggal ya santunan meninggal, santunan duka. Tapi kalau mencapai masa pensiun ya santunan pensiun. Tapi bukan berarti setelah pensiun nanti meninggal dapat lagi Pak. Nanti dapatnya di ya, artinya Dansos. Salah satu bukan Pak. Gitu Pak. Misalnya ya. Ada anggota kami yang meninggal sebelum pensiun, berarti dia hanya dapat santunan duka gitu aja ya Pak? Ya betul. Jumlahnya sesuai dengan sumbangan yang diterima oleh yayasan. Mister. Ya. Jadi gitu. tidak double Pak. Oke. Gitu ya Pak. Santunan duka dan santunan. 2 kali. Berkaitan dengan ini Pak, ketika cabang menyetor ke kabupaten. Itu Daspen ada hibah untuk cabang gitu, berapa persen misalnya, ada enggak? Jadi begini Pak, untuk cabang ke kabupaten itu ada biaya operasional sejumlah 6,5%. Kemudian kabupaten setelah ke provinsi ada operasional 4%, jadi 10,5%. Tapi karena prestasi kabupaten itu dinyatakan baik memenuhi syarat dalam SOP, kemudian diberi hibah 2%. Jadi 2% itu haknya kabupaten kota. Andaikan nanti akan kemudian disampaikan atau diteruskan sebagian ke cabang, itu adalah menjadi wewenang pengurus kabupaten kota, Pak. Gitu ya. Okay. Baik, Bapak. Ini. Terima kasih, Bapak. Ini masih ada beberapa, Bapak. Boleh. Pak Miftah, saya sudah memiliki kartu anggota PGRI sejak 2007. Setiap bulan ada pemotongan, maksudnya iuran PGRI mungkin ya. Apakah iuran PGRI sudah menjadi Daspen PGRI? Nah ini tadi di awal sudah dijelaskan, belum ya? Monggo Pak Ketua. Iya. Sudah ya. Iya Mas, jadi Mas Miftah, anggota PGRI sejak 2007. Sebaiknya itu segera ditindaklanjuti dengan mendaftar menjadi anggota Daspen, Mas, sehingga hak panjenengan, kewajiban panjenengan bisa kita penuhi. Kemudian persyaratannya itu mesti menyumbang. Jadi andaikan daftar menjadi anggota sejak tahun 2010, tapi nyumbangnya di tahun 2012, menghitungnya dari sejak menyumbang. Jadi begitu, Mas Miftah. Ya. Jadi tidak otomatis anggota PGRI menjadi anggota Daspen. Kita tidak seperti Korpri, kita menggunakan sistem sel aktif. PGRI pun demikian, harus mengajukan permohonan. Terima kasih. Ini Mas Agus. Ya, Agus Ciptono, Bapak. Pak, usul tanah yang di Kabupaten Pekalongan dibuat perumahan khusus guru dan dengan harga murah katanya, Pak. Ya, kami sangat senang kalaupun bisa. Tapi semua kan pakai standar. Dan saat ini segera akan kami buat surat tugas pengelolaan kepada pengurus Kabupaten Pekalongan, sehingga nanti apapun melalui pengurus Kabupaten Pekalongan. Itu sebelum laku dijual. Kalau nanti Daspen membutuhkan untuk dijual, kalau sudah laku, pengelolaan itu juga akan dicabut. Jadi kalau untuk menjawab untuk dibuat perumahan secara murah, memang kami Daspen belum mampu untuk mengembangkan usaha menjadi atau sebagai pengembang. Kami belum berani, Mas. Karena memang itu harus banyak keahlian ya. Paling enggak semua komponen harus kita kuasai, sehingga ini memang belum. Doakan saja nanti tahun-tahun berikutnya ada program seperti itu. Terima kasih, Mas Agus. Pak Fatoni, Nun Sewu, Bapak mau bertanya dalam pengajuan dan set pensiun yang bersangkutan kehilangan kartu anggota dan kartu danset. Bagaimana dengan hal ini? Hanya ada fotokopi SK pensiun saja sebagai syarat penggantinya
Apa nggih? Tadi kelihatan sudah kami sampaikan, baik kami sampaikan ulang lagi Pak Fatoni. Jadi ketika seorang anggota pensiun, kemudian anggota Daspen hilang, anggota Danset hilang, itu nanti bisa dibantu oleh pengurus cabang dan atau disahkan oleh pengurus kabupaten kota. Jadi dengan surat keterangan itu bisa mendapatkan haknya. Maka permohonan dibuat, kemudian dilampiri SK pensiun, dilampiri surat keterangan dari cabang dan dikuatkan oleh pengurus kabupaten kota bahwa betul-betul anggota dan kartu KTA PGRI dan kartu dan saja hilang. Ya. Dari Pak Parwanta, Bapak, mengapa penerimaan Daspen semakin lama semakin berkurang? Maksudnya Daspen yang diterima anggota 5 tahun yang lalu lebih besar dari Daspen yang diterima sekarang. Padahal masa kerjanya sama, 30 tahun. Ya. Baik, ini akan dilengkapi dengan tayangan, Bapak. Ya, tayangan. Ya. Yang dari Pak Parwanta, Bapak. Ya, oke. Pak Parwanta di mana ya? Kebetulan tidak tertulis di sini. Pak Parwanta. Oke. Jadi begini, Pak. Tadi sudah kami jelaskan di penjelasan materi. Jadi dulu memang itu aturan lama, aturan pengurus lama atau regulasi yang lama, itu tidak dilakukan sistem persentase. Hanya berapa menyumbang dan setiap tahun ada kenaikan sumbangan 100.000, kenaikan santunan 100.000. Dengan demikian ada selisih antara sumbangan dan santunan sampai dengan 100%. Ini kami data tahun 16-17 saja ada yang selisih sampai 55%, 5% dan sebagainya tergantung berapa lama menjadi anggota. Nah itu salah satu penyebab kita terus saja defisit itu melaju. Maka kita rasionalkan agar sumbangan dan santunan itu seimbang. Beban kita terlalu berat. Kalau itu dilakukan terus-menerus, kita segera akan ya tidak bisa atau kurang tidak mampu bayar atau gagal bayar karena kehabisan dana hanya untuk membayar selisih santunan dan sumbangan. Maka otomatis beberapa tahun yang lalu dengan sekarang ini beda. Contoh soal lanjut Mas, nanti tahun 2021 ya ini bisa kita lihat data, ini kesepakatan dalam RAT. 2021 saja kita masih membayar 125%, artinya ada selisih antara sumbangan dan santunan 25%. Tahun 2020 ini masih ada selisih 10%. Jadi semakin mengecil, apalagi kalau lihat data 2020, itu selisih 40%. Artinya jika anggota itu menyumbang 1 juta akan mendapatkan santunan 1.400.000 pada waktu tahun 2020. Tapi nanti setelah tahun 2023 dan selanjutnya itu akan sama antara sumbangan dan santunan. Maka otomatis itu semakin kecil dan akhirnya sama dengan sumbangan. Itu karena kita selalu saja defisit karena memang beban Daspen terlalu besar sehingga kekayaan kita bisa dikatakan habis. Untung saja ada usaha yang tadi sudah kami tampilkan berapa besar hasil usaha itu. Terima kasih Pak. Jadi itu penyebabnya. Jadi mohon difahami, disadari karena memang kita lebih kalau itu kita ikuti akan banyak mudorotnya. Yang kita akan konsentrasi kelanggengan yayasan ini sehingga bisa memberikan pelayanan santunan kepada anggota sampai kapanpun Daspen ini berada. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Ini semata-mata waktu Bapak. Mohon maaf, sudah saatnya sholat asar juga ya. Pun demikian sangat dimungkinkan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Dan mungkin baru pertama kali ini dilakukan ya Bapak. Bisa jadi begini Pak Saab, ini kan target kita adalah perkenalan, pemahaman awal. Tapi nanti kalau memang dibutuhkan atau kita memandang perlu, nanti akan kita buat persempit. Mungkin bisa per karsidenan atau beberapa karsidenan gabung jadi satu. Jadi kan kita pecah akan lebih konsentrasi begitu Pak. Ya, baik terima kasih Bapak. Mungkin mengakhiri, mohon izin bisa diakhiri Bapak untuk mulai. Ya boleh Pak. Nanti kalau pertanyaan boleh tertulis, dikirimkan ke kantor provinsi lewat WA boleh, apapun boleh.
Ngebelsa juga boleh, segera akan kami bantu. Terima kasih. Baik Bapak, menutup acara sosialisasi Daspen ini mungkin kata kuncinya Bapak seperti apa sebenarnya Daspen ini diselenggarakan oleh PGRI Provinsi Jawa Tengah. Monggo Bapak. Ya, jadi Daspen ini sejujurnya dulu namanya Dana Setiakawan Pensiun Guru Jawa Tengah pada waktu itu. Karena menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan nomor 16 tahun 2021 dan 28 yang sudah dirubah 28 2004, ini kita sepakati dalam bentuk yayasan sehingga nama tidak boleh sama dengan yang sudah ada sebelumnya, maka menjadi nama Dana atau Yayasan Dana Setiakawan Guru Jawa Tengah. Ini nama yayasannya, sedangkan Daspen itu adalah unit usahanya, karena yayasan itu tidak boleh punya anggota. Nah, jadi kita punya anggota itu adalah dansetnya, usahanya. Nah, ini didirikan oleh pendahulu kita ini dalam rangka untuk memenuhi solidaritas antar anggota, sehingga sewaktu anggota itu pensiun, itu akan disumbang sebagai bentuk solidaritas dari anggota-anggota yang masih definitif. Begitupun sebaliknya. Jadi harapannya ini memang untuk kesejahteraan, juga untuk sosial, dan untuk solidaritas. Dan yang jelas sampai saat ini dengan adanya Daspen sebagai badan khusus ya, Daspen ini bukan lembaga tapi badan khusus, ini membuat Jawa Tengah lebih bersinar. Jadi itulah maksud dan tujuan Daspen dan sudah barang tentu untuk mendukung program PGRI Jawa Tengah. Yang ada yang di Jawa Tengah Pak Sab, di seluruh Indonesia ini. Banyak yang belajar ke sini tapi tidak mampu untuk merealisasinya. Terima kasih Pak Sab. Terima kasih Bapak Ketua, sama seperti Bapak Ketua mungkin Pak Habib ya. Monggo Mas 1 menit atau maksimal 2 menit lah. Seperti apa sebetulnya program Daspen Full Online ini diarahkan dan ditujukan? Baik Bapak, intinya begini Bapak, kalau kami ini berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana anggota bisa melayani dengan baik, kemudian cabang juga bisa melakukan verifikasi validasi secara cepat sehingga data itu bisa valid. Oh ya, satu lagi Bapak, saya sampaikan bahwa untuk pencarian anggota atau login anggota, satu lagi, kalau tadi saya menyebutkan NIP lama atau NIP baru, ada satu lagi yang mungkin tidak memiliki NIP, jadi menggunakan NPA PGRI. Jadi ada beberapa cara yang itu terdaftar di database, maka ambil data itu yang dipakai untuk login. Itu. Jadi kami sekali lagi sangat menunggu Bapak Ibu untuk memberikan masukan terkait dengan aplikasi yang kami bangun, sehingga kontribusi Bapak Ibu untuk Daspen Mobile ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman di daerah dan anggota. Begitu Bapak. Terima kasih Pak Habib, terima kasih Bapak Ketua, Bapak Ibu Pengurus, Bapak Pembina, Bapak Pengawas, Bapak Ibu Pengurus Kabupaten Kota yang masih setia menemani kami di sini, kemudian juga teman-teman operator yang juga bergabung di acara sosialisasi Daspen. Tentu saja ada beberapa dan mungkin hal lain yang belum sempat ditanyakan, silahkan dapat dituangkan di kolom daftar hadir yang ada di room chat. Pun demikian Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan jejaring sosial lain yang dimiliki oleh Yayasan Dana Setiakawan Guru Jawa Tengah. Andai kata itu masih dirasa belum, bisa menghubungi perwakilan kami yang kami biasanya adalah operator ya, operator Yayasan Dana Setiakawan Guru Jawa Tengah di tiap kabupaten kota se-Jawa Tengah. Begitu ya Pak Habib ya. Dan jangan lupa saya mengingatkan untuk mengisi daftar hadir sekaligus menuangkan seperti apa usulannya, semoga yayasan kita ini ke depan menjadi semakin baik lagi. Semata-mata karena waktu sudah lewat ini panggilan sholat asarnya, maka untuk pertemuan sore hari ini terpaksa kita akhiri Bapak Ibu. Mari kita tutup bersama dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dan sampai bertemu di program berikutnya. Sekali lagi saya mengingatkan, mohon mengisi daftar hadir dan menuangkan usulan seperti apa supaya yayasan kita ini ke depan lebih baik lagi. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.